Mela Mardiana, guru mata pelajaran TPP untuk kelas kalian. Ya, hari ini adalah hari pertama dari kita. Apa itu TPP? TPP itu adalah teknik penanganan pasca panen. Teknik penanganan pasca panen ini akan kalian pelajari di kelas 11 dan kelas 12. Gimana kabarnya? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Ya, walaupun rasanya sedih ya, kita di tahun pelajaran baru tapi tidak bisa bertemu tatap muka secara langsung. Akan tetapi semua kejadian, semua musibah yang menimpa kita, semua itu pasti ada hikmah. Dimana hikmahnya adalah salah satunya menyadarkan kita bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah dan Allah Maha Kuasa. Bayangkan virus corona yang tidak sama sekali tidak terlihat oleh mata kita, tapi bisa merubah semuanya. Itulah kekuasaan Allah. Hikmah kedua, menyadarkan kita pentingnya menjaga diri. Menjaga dirinya seperti apa? Tidak berjabat tangan dengan sembarang orang yang bukan mahram. Terus menjaga diri supaya menjaga kebersihan. Nah, dengan adanya virus corona kita lebih bersih kan? Lebih sering cuci tangan, lebih sering kalau bepergian langsung mandi gitu ya. Nah, jadi setiap musibah tidak harus kita ratapi, tidak harus kita pelukan. Semuanya pasti ada hikmahnya. Itulah dua hikmah yang bisa kita ambil di hari ini. Oke guys, kita langsung masuk ke pembelajaran. Oh ya, sebelum masuk pembelajaran, Ibu perkenalkan terlebih dahulu ke KD-nya. Apa itu KD? KD itu adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adalah kemampuan yang harus kalian miliki selama mempelajari TPP ini atau teknik penanganan pasca panen. Nah, ini KD-nya guys. Nah, TPP ini memiliki 18 kompetensi dasar atau kemampuan yang harus kalian miliki selama 2 tahun atau selama 2 kelas ya, kelas 11 sama kelas 12. Di kelas 11 kita akan mempelajari KD 1 sampai KD 9. Nah, ini KD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan pada semester 1 ini kita akan mempelajari KD 1 sampai 5. Menghitung estimasi, menyiapkan peralatan, sortasi, dan sebagainya. Untuk pertemuan ini, kita belajar KD pertama, yaitu KD 3.1, menghitung estimasi hasil produksi ikan. Mari kita ke slide pembelajaran. Ini menghitung estimasi hasil pelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada KD pertama ini, yang pertama, kalian harus mengetahui pengertian estimasi hasil perikanan. Yang kedua, kalian harus mengetahui tujuan menghitung estimasi. Yang ketiga, kalian harus mampu melakukan perhitungan estimasi hasil perikanan. Itu tujuannya ya, dan harus kalian capai, dan harus kita capai ya. Yang pertama, pengertian estimasi. Kalau menurut KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, estimasi adalah perkiraan atau penilaian atau pendapat. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan kalau estimasi adalah suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai populasi dengan memakai nilai sampel. Nilai sampel itu adalah nilai sebagian dari contoh yang kita ambil. Itu ya nilai sampel. Kalau populasi itu adalah keseluruhan. Kalau sampel itu adalah nilai sebagian. Nah, tujuan estimasi yang pertama itu memantau realisasi biaya produksi, memantau realnya biaya produksi itu berapa. Ya. Yang kedua, menghitung laba. Laba itu adalah keuntungan atau rugi setiap produksi. Yang ketiga, menentukan harga pokok, sehingga harga pokok itu otomatis bakal menghasilkan keuntungan. Jangan sampai harga pokok itu adalah rugi. Itulah tujuan dari estimasi. Nah, sebelum masuk lagi estimasi hasil produksi. Kalau di perikanan itu hasil produksinya itu bukan hanya ikan yang besar yang kita konsumsi ya. Hasil perikanan
hasil produksi pada perikanan itu ada 3 bentuk. Yang pertama, bentuk telur. Nah, contohnya apa, Bu? Telur yang dijual. Telur yang dijual itu adalah contohnya telur gurame. Jadi gurame itu belum sampai jadi benih pun telurnya banyak orang yang incar, yang beli. Yang kedua, hasil produksinya itu dalam bentuk benih. Bisa 2 sampai 3 cm, 5 sampai 7 cm, 7 sampai 8 cm, ataupun benih sangkal. Sangkal itu benih yang besar ya. Yang ketiga, otomatis itu adalah ikan konsumsi, ikan yang besar yang akan dikonsumsi oleh masyarakat itu ya. Jadi hasil produksi perikanan itu bukan semata-mata ikan yang akan dimakan, bukan, tapi hasil produksi pada perikanan itu ada 3 bentuk. Bentuk telur, benih, dan konsumsi. Nah, sekarang kita menghitung hasil estimasi produksi. Namanya hasil, itu pasti berkaitan dengan jumlah, berkaitan dengan keuntungan. Itu ya hasil. Nah, sebelum kita mengetahui hasil jumlah atau keuntungan, otomatis kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu jumlah tebarnya berapa, jumlah pakannya per hari berapa, jumlah pakan per siklus juga berapa, dan kelangsungan hidup atau survival rate ya. Nah, dari semua ini kita bisa menghitung keuntungan kita itu berapa, menghitung jumlahnya berapa, itu ya. Jadi sebelum estimasi harus ada beberapa tahapan yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui. Mari kita masuk ke contoh soal perhitungan estimasi produksi. Nah, ini adalah contoh estimasi produksi perikanan. Jelas nggak ya? Semoga jelas ya. Nah, misal kita itu mempunyai luas kolam 400 meter persegi. Nah, ukuran yang kita tebar 5 sampai 7 cm. Oh ya, ini adalah perhitungan pada tahap pendedaran. Bu, apa tahap pendedaran? Itu adalah tugas kalian, mencari apa itu tahap pendedaran. Nah, ukurannya 5 sampai 7 atau istilahnya itu pada P4 atau pendedaran 4. Yang ditanya, estimasi produksi hasil pendedaran berapa? Sekarang kita kerjakan atau kita selesaikan penyelesaiannya ya. Yang pertama harus kita tahu yaitu jumlah tebar yang harus kita tahu. Jumlah tebar rumusnya adalah luas kolam dikali padat tebar per meter persegi ya, per meter persegi, atau bukan padah tapi padat. Luas kolam dikali padat tebar per meter persegi. Luas kolam kita 400 ya, ini 400. Terus padat tebarnya berapa? Kok ibu buat 200 ekor? Nah, ibu lihat atau ibu panduan dengan modul ibu. Kalau P4, nah padat tebarnya 200 sampai 250. Ibu ambil 200 ya. Jadi 400 meter persegi dikali 200 ekor per meter persegi menghasilkan itu adalah 80.000 ekor. Jumlah padat tebar kita adalah 80.000 ekor, atau kita beli benih itu sebanyak 80.000 ekor ya. Lanjut lagi ya, sempat tadi terpotong, kita lanjut ke perhitungan jumlah pakan per hari. Rumusnya itu adalah jumlah tebar dikali berat ikan per ekor kali biomas. Nah, jumlah tebar kita adalah 80.000 ekor ya. Berat ikan itu dihitung melalui dari sampel. Misalnya 80.000 ekor, kita ambil 80 atau 800 benih, terus kita timbang, terus kita rata-ratakan. Makanya dapat berat ikan per ekor ya. Jadi rata-rata, itu enggak semuanya harus kita timbang. Itu adalah rata-rata. Kita ambil sampel. Nah, kalau ibu enggak melakukannya, tapi ibu berpatokan lagi pada tabel modul ibu. Pada tabel modul ibu, berat ikan pada P4 itu adalah 5 sampai 7 gram. Ibu ambil yang 5 ya, 5 gram. Jadi 80.000 dikali 5 gram sama dengan 400 gram, 400 kg.
400 kg dikali biomas. Biomas itu adalah banyaknya pakan dari total beratnya, dari total berat ikan. Jadi kalau dari sini pengertiannya biomas itu adalah presentasi dari bobot ikan yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya atau jumlah pakannya. Kalau mudahnya biomas itu adalah banyaknya pakan yang dia butuhkan. Ibu berpatokan lagi pada biomas, banyaknya pakan atau biomas pada P4 itu adalah 5%. Jadi 400 kg dikali 5% itu adalah 20 kg. Nah, 20 kg ini bukan sekali kasih makan, bukan ya, tapi 20 kg ini dalam satu hari. Dalam satu hari itu bisa 3-4 kali kasih makan. Jadi misalnya 3 kali kasih makan. Pada saat pertama itu kasih 7 kg. Pada yang kedua itu kasih 6 kg. Pada saat yang ketiga itu kasih makannya itu adalah 7 kg. Jadi totalnya 7 tambah 6 tambah 7 itu adalah 20 kg. 20 kg per hari. Kan per sekali kasih ya. Ingat ya, per hari. Sudah dapat jumlah pakan per hari, kita lanjut ke jumlah pakan per siklus. Jumlah pakan per siklus itu satu siklus itu selama kita pelihara, gitu ya. Siklus itu selama kita pelihara. Kalau untuk P4 menghasilkan P5 itu jumlah harinya atau jumlah hari yang kita pelihara itu adalah 30 hari. Ibu taunya dari mana? Ibu pakai lagi patokan ya. Ini lama pemeliharaan P4 ke P5 itu adalah 30 hari. Jadi 20 kg dikali 30 hari jadi 600 kg. Jadi untuk 80.000 ekor selama 30 hari kita butuh pakan 600 kg. Ini semua pakan dalam bentuk pelet ya. Jadi dalam pendedaran ini kita maksudnya itu nggak pengen ribet untuk buat pakan alami. Padahal ya kalau kita menggunakan pakan alami itu yang pertamanya lebih menghemat dan juga ada tambahan lain atau protein yang lain ya. Tapi untuk perhitungan di sini kita pakai jumlah pakan buatan semua. Nah, kelangsungan hidup itu ada SR atau survival rate, jumlah tebar dikali sintasan itu presentasi kelangsungan hidupnya, gitu ya. Jumlah tebarnya 80.000 ekor dikali sintasannya 80%. Jadi kalau kita tebar 80.000 ekor pada hari pertama, hari 30 pas panen tuh nggak mungkin 80.000 ekor, pasti ada yang matinya. Nah, sinilah di sintasan ini kemungkinan untuk P4 sampai P5 itu yang bisa bertahan hidup selama 30 hari itu cuma 80% dari 80.000. Nah, ibu gunain patokan pada tabel lagi ya. Sintasan pada P4 atau pendedaran 4 itu adalah 80%. Jadi 80.000 ekor dikali 80% sama dengan 64.000 ekor. Jadi pada saat kita tebar itu 80.000 ekor, pada hari saat panen hanya ada 64.000 ekor ya. Nah, sekarang kita ke estimasinya. Estimasi kita itu perkiraan panennya di ukuran 7-8 atau untuk pendedaran 5. Nah, kita pertama beli untuk pendedaran 4 ukurannya itu 5-7 ya cm sebanyak 80.000 ekor. Nah, harga per ekor ukuran 5-7 itu Rp250. Jadi total yang harus kita keluarkan untuk membeli benihnya itu adalah 20 juta. Untuk pakannya selama 1 bulan tuh ya, ini nah jumlah pakan per siklus 60 kg dikali 1 kg pakan buatan itu 9.000. Jadi yang kita keluarkan dana untuk pakan itu sebesar 5.400.000. Nah, pas panen kan nggak lagi 80 tuan karena dia ada yang mati. Nah, gitu ya. Yang sisa ikannya hanya ada 64.000 ekor, tetapi harga jualnya meningkat karena sudah lebih besar ya. Nah, harga jualnya itu Rp450 per ekor. Jadi yang kemungkinan estimasi uang yang kita dapati itu adalah 28.800.000. Nah, itu keuntungan semua bukan, itu adalah ke hasil. Nah, sekarang estimasi keuntungannya estimasi keuntungannya adalah jumlah panen dikurang modal.
modal kita, jumlah benih kita beli 20 juta, jumlah pakan yang kita beli adalah 5 juta 400, totalnya 24 juta 400, 25 juta 400. Estimasi jumlah panen dikurang modal, jumlah panen yang kita hasilkan 28 juta 800, modal kita 25 400. Jadi estimasi hasil produksi satu siklus ini 3 juta 400. Itu ya. Mungkin untuk materi estimasi, materinya dari Ibu sekian, sudah selesai. Nanti kita bisa share, bisa diskusi di grup jika ada yang kurang jelas atau kurang jelas, atau mungkin bisa Ibu jelaskan lagi di video selanjutnya. Nanti kita diskusi di grup WA ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.